Baik, selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan statistik deskriptif. Nah, jadi statistik deskriptif di sini merupakan satu pengolahan data statistik yang mana dia bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek ya melalui data sampel ataupun populasi yang diambil di dalam sebuah penelitian. Nah, jadi di dalam statistik deskriptif ini dari data yang nantinya telah kita ambil itu kita akan menentukan yang pertama mean ataupun rata-rata ya yang biasa bahasa lainnya adalah average. Nah, yang selanjutnya kita juga akan menentukan yang namanya median, yang mana median ini adalah nilai tengah ya dari suatu kumpulan data. Nah, selanjutnya kita juga akan menentukan modus. Modus ini adalah nilai kelompok ya, kelompok nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi dan juga nilai yang banyak ada ya ataupun banyak terjadi di dalam suatu kelompok nilai. Nah, selanjutnya lagi kita juga akan menentukan yang namanya kuartil ya, yang mana kuartil ini diperoleh ya dari nilai dengan jalan membagi kumpulan data menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi kita akan melihat nanti kuartilnya ini seperti apa ya. Nah, selanjutnya lagi kita akan melihat varians. Jadi varians ini bagaimana penyebaran dari suatu data. Nah, ini juga akan dilihat ya variansnya, dan nanti kita juga akan melihat standar deviasi, di mana standar deviasi ini adalah akar dari varians yang mana dia akan menunjukkan yang namanya simpangan terhadap setiap pengamatan yang dilakukan ya dibandingkan ataupun dilihat dari rata-rata hitungnya. Nah, biasanya ini juga dikenal dengan sebuah simpangan baku. Nah, selanjutnya lagi nanti juga akan diajarkan bagaimana membuat yang namanya diagram lingkaran ataupun pie chart, yang mana data ini nantinya akan membagi data-data yang telah kita kumpulkan tersebut berdasarkan kategori ya yang akan dikelompokkan sehingga nantinya memudahkan data ini untuk dibaca ya oleh orang banyak. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Jadi nanti akan ada 2 contoh soal yang diberikan. Yang pertama kita akan coba memahami bagaimana cara mencari statistik deskriptif bagi data tunggal. Nah, di sini sudah disediakan ada data nilai statistik mahasiswa manajemen yang jumlahnya 10 orang. Di sini ada datanya 1 sampai 10 dan juga di sini ada nilai statistiknya. Nah, kita diminta membuatkan ya mulai dari mean, median, modus, kuartil, varian, standar deviasi dan juga diagram lingkarannya. Baik, kita akan coba satu persatu. Nah, yang pertama kita akan membuatkan mean-nya ya. Nah, untuk membuat mean tentu saja kita harus merata-ratakan ya ataupun mencari yang namanya X bar-nya ya. Jadi kita harus cari X bar di sini, X rata-rata. Yang mana X rata-rata itu kita harus menjumlahkan yang tadi total dari nilai statistiknya ini ya, kita jumlahkan terlebih dahulu, berarti 50 ditambah 50 ditambah 100 ditambah 80 tambah 95 tambah 70 tambah 90 tambah 60 tambah 70 tambah 50. Nah, ini teman-teman boleh hitung totalnya ya, dimana totalnya yang akan diperoleh nanti saya langsung masukkan ke sini adalah berjumlah 715 ya. Jadi totalnya adalah 715. Nah, X bar diperoleh dari total data dibagi dengan ya, kita bagi nanti di sini dengan N ya. N itu adalah jumlah dari data ya, ataupun N. Saya tulis N dulu. Berarti di sini 715 dibagi dengan jumlah datanya, kita balik lagi ada ya 1 sampai 10, berarti ada 10 jumlah datanya. Berarti 715 ya. Ini dibagi dengan 10. Nah, ini akan menghasilkan berarti 71,5. Nah, berarti median berarti min yang kita peroleh ini adalah 71,5.
Baik, selanjutnya kita akan mencoba mencari median yang kedua ya. Jadi dari data ini tadi kita akan coba cari mediannya. Nah, cara mencari mediannya nanti setelah kita masukkan ke dalam rumus, kita susun terlebih dahulu ya, mulai dari data yang terkecil hingga data yang tertinggi ya. Kita coba susun di sini, berarti data yang paling kecil kalau kita urutkan di sini yang pertama ada data 50 ya. Selanjutnya 50 lagi. Selanjutnya 50 juga. Nanti silahkan dilihat di soal masing-masing. Selanjutnya ada 60. Ada 70. Oke, 70-nya ada 2. Selanjutnya ada 80. Ada 90 ya, ada 90. Ada 95. Ya, 90-nya 1, 95-nya 1 dan ada 100. Nah, ini data paling tinggi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ada 10 data ya. Nanti kita langsung masuk ke rumusnya median ya. Oke. Untuk median ini X N plus 1 dibagi dengan 2. Nah, jadi kita lihat berarti X jumlah N-nya adalah 10 ditambah 1 ya, dibagi dengan 2. Berarti data kita kan tadi X 10 tambah 1 11 dibagi dengan 2. Nah, ini nanti kita dapat X-nya 5,5 ya. Nah, untuk mencari nilai tengahnya berarti X-nya ini berada di 5,5. Kita hitung dari sini. Ini 1 2 3 4 5 ya. Ini di 70 ini masih 5, tapi kita memperoleh mediannya di X 5,5. Berarti 5,5 berarti di antara 70 dengan 70 ya. Berarti nanti rumus mediannya ya untuk med di sini nanti berarti di antara 70 tadi ya, 70 ditambah 70 dibagi dengan 2 berarti ya. Karena ini angkanya sama berarti mediannya adalah 70. Nah, ini adalah cara menghitung median. Jadi nanti ketika di sini angkanya berbeda, misalkan 70 dengan 80, berarti 70 tambah 80 bagi 2. Nah, ini diperoleh karena nilai mediannya adalah di X 5,5. Baik, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga kita coba mencari modus ya. Modus ini adalah kan nilai yang sering muncul ya. Nilai yang sering muncul berarti yang sering muncul di sini kita coba lihat nilai yang sering muncul. Nah, kita lihat di sini nilai yang sering muncul, kita kembali ke angka yang di atas. Ini adalah data tadi 53 ya, 60-nya 1, 70-nya 2, 80-nya 1, 90-nya 1, 95 1 dan 101. Nah, berarti modusnya ya di sini sudah bisa kita tentukan. Untuk nilai yang sering munculnya adalah nilai 50. Berarti ini modusnya adalah 50. Untuk yang selanjutnya kita akan mencari kuartil ya, dimana rumus kuartil itu adalah untuk masing-masing kuartil ya. Kita coba di sini yang pertama Q1 ya. Q1 itu kuartil itu berarti X, rumusnya adalah XI N plus 1 ya, dibagi dengan 4. Oke. Nah, berarti untuk kuartil 1 ini kita bisa masukkan langsung ya. Berarti kuartilnya 1, kok 1 berarti X1 nya ini 1 ya, 1 saya tuliskan saja dulu. 10 ya, data kita jumlahnya tadi 10 ditambah 1 ya, ini nanti tinggal dibagi dengan 4 ya, dibagi dengan 4. Berarti di sini 11 dibagi
4 ya. 11 bagi 4 kan itu hasilnya 2,7an ya. Berarti ini boleh dibulatkan menjadi 3 untuk kuartil 1 ya. Nah, sekarang kita cari lagi kuartil 2 ya. Kuartil 2 ini berarti langsung masuk ke rumusnya saja 2 ya. Nanti buka kurung dulu, 10 tambah 1 ya dibagi dengan 4. Rumusnya sama ya. Oke, berarti 2 kali 11 bagi 4. Oke. Nah, di sini 2 kali 11, 22 bagi 4. Ya. Berarti kita dapat X-nya ini tadi X ya. X-nya oke, ini maksudnya X ya. X-nya 5,5 atau ini bisa kita bulatkan menjadi X-nya 6. Oke. Nah, sekarang kita sambung kuartil yang ketiga di sini. Kuartil yang 3 berarti 3 dikali ya sama N plus 1 dibagi 4. Ini berarti sama 3, 10 tambah 1 dibagi dengan 4. Berarti 3 dikali 11 bagi 4 ya. 3 bagi 4 ini berarti kita dapat ini X-nya 8 ya. Oke. Nah, berarti kita dapat kuartil 1 X-nya 3, kuartil 2 X-nya 6, kuartil 3 X-nya 8. Nah, datanya kan tadi kita sudah urutkan di sini. Nah, ini datanya nih tadi yang sudah kita urutkan. Berarti masing-masing kuartil terletak di angka kuartil ya ataupun data ya. X-nya 3 berarti 1 2 3. Ini kita kasih tanda, berarti ini jawabannya adalah Q1 ya, data yang ketiga. Selanjutnya data yang ke-6, 3 4 5 6. Ini kita kasih tanda, ini Q2 ya, 70. Terus data yang ke-8 ya, 7 8. Berarti di sini Q3. Ya. Oke, nanti jika datanya banyak berarti tinggal diteruskan, tentu N-nya juga akan berubah lagi. Nah, ini adalah cara untuk mencari kuartil. Baik, yang selanjutnya kita akan coba mencari yang kelima ya. Kita akan coba mencari varians. Oke. Nah, untuk mencari varians di sini nanti kan kita akan menggunakan rumus X bar ya. X bar kita kan itu tadi kita sudah dapat X bar yang di pertama ya, rata-rata adalah 715 ya dibagi dengan 10. Kita dapat data X bar kita kan tadi yang pertama yakni 71,5. Nah, berarti untuk mencari varians kita tinggal buatkan tabel. Oke, datanya berarti sampai 10 ya. 4, 5, 6, 7. Oke, jadi kita urutkan dulu 50. Data keempat 60, data ke-7 70, 5 70, 6 70, 80, 90, 95, 100.
Dari tabel ini kita akan mencoba untuk mencari X dikurang X bar ya, karena kita di dalam menemukan nanti varians kita harus mencari X ya, nilai X ini masing-masingnya nanti akan dikurangi dengan X bar. Nah, kita akan coba dulu 50 dikurang 71,5, ini berarti hasilnya akan minus ya, minus 21,5 ya. Berarti ini juga hasilnya sama, minus 21,5. Ini juga minus 21,5 ya. Nah, yang ini hasilnya 60, berarti minus 11,5. Yang ini minus 1,5 ya. Ini juga sama, min 1,5. Yang ini sudah plus nih, 80 dikurang 71,5, berarti ini sudah plus 8,5 ya. Ini 18,5, ini berarti 23,5 ya. Yang ini berarti 28,5. Oke. Nah, nanti selanjutnya kita perlu mengkuadratkan hasil dari yang tadi kita cari. Berarti di sini min 21,5 kita kuadratkan ya. Ini hasilnya 462,25 ya. Ini hasilnya sama. Ini juga. Yang ini hasilnya 132,25 ya, minus dikuadratkan itu jadi positif. Oke, selanjutnya yang ini 2,25 minus 1,5, ini juga sama, minus 1,5. Nah, yang ini 72,25. Oke, 342,25. 23,5 kuadrat berarti 552,25. Yang terakhir 812,25 ya. Nah, nanti ini perlu kita totalkan. Kita totalkan di sini sigmanya ya. Berarti total dari semuanya ini kalau ditotalkan adalah 3.302,5 ya. Nah, nanti kita bisa langsung menghitung ya, maka kita hitung variannya ya. Nih lambang varian 3.302 ini tadi, 5 dibagi dengan n kurang 1 ya. Berarti 3.302,5 dibagi 10 kurang 1 ya, n-nya 10 kurang 1 ya. Langsung aja, berarti pembaginya adalah 9. Nah, berarti hasilnya adalah 366,94. Nah, ini adalah nilai untuk variannya. Nah, jika melihat nilai ini 366,94, jadi kalau semakin besar variannya maka datanya semakin menyebar ya, artinya datanya ini akan semakin bervariasi. Nah, selanjutnya lagi kita akan hitungkan standar deviasinya. Berarti yang ke-6 di sini ya. Kita bisa hitung standar deviasi. Nah, untuk menghitung standar deviasinya berarti kita akan gunakan hasil dari varian ini tadi ya, karena standar deviasi itu mencarinya adalah akar dari varian itu tadi ya. Akar dari varian kita tadi berapa? Berarti di sini akar dari 300 ya, akar dari 366,94. Nah, maka diperoleh standar deviasinya sebesar 19,156 ya. Nah, ini adalah nilai untuk standar deviasi. Baik, yang selanjutnya ya, yang ke-7 kita akan coba buatkan ini dalam diagram lingkaran ya, tapi nanti mohon maaf jika tidak terlalu bagus untuk diagram lingkarannya. Nah, untuk diagram lingkaran nanti gambarnya harusnya akan jadi seperti ini ya.
nanti akan jadi seperti ini untuk diagram lingkaran. Jadi nanti kita tinggal sesuaikan saja. Kalau di sini berarti tidak bisa menggunakan warna ya, nanti boleh menggunakan pembulat yang memang betul-betul bagus ya. Nah, sekarang untuk diagram lingkaran berarti dari lingkaran ini nanti kita akan bagi ya persentasenya sesuai dengan berapa jumlah ya, berapa jumlah angka masing-masing. Nah, contohnya begini ya. Ini kebetulan datanya 10, berarti kita anggap ini 100%. Berarti lingkaran kita ini bulatannya adalah 100%. Nah, ini nanti 3 ya, 50 itu banyaknya adalah 30%. Ya, 60 ini berarti 10%. 70-nya ada 2, berarti 20%. 80-nya ini 10%. Ini juga 10%. Ini 10%, ini juga 10%. Nanti kita akan coba buatkan lingkaran di sini ya. 30% dulu. Ya, kita anggap 30%-nya seginilah. Karena ada 3 data. Di sini 30%-nya berarti data 50 ya. Ya, A 50, B 60, C 70, D 80, E 90, F 95, G ini 100. Oke. Nah, ini kita buat berarti ini data A ya. A ini jumlahnya 30%. Ya, berarti di sini B ya, B-nya ini cuma 10% ya. C-nya 70%, agak besar sedikit. C-nya di sini jumlahnya adalah 20% ya. Berarti ini D, D-nya kecil. D-nya di sini 10% ya. Kita bagi lagi E, F, G. Nah, ini masing-masing 10%. E 10%. Ya, di sini F, F-nya adalah 10%. G ya, G-nya di sini adalah 10%. Nah, jadi nanti ini akan menjadi sebuah diagram lingkaran untuk menjelaskan data tadi. Nah, tentu saja semakin banyak data ya, varian dari datanya. Di sini kan semuanya G, berarti ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7. Nah, semakin banyak nanti berarti akan semakin besar, banyak juga nanti isi dari diagram lingkarannya. Nah, jadi ini cara membuat statistik deskriptif ya, mulai dari min sampai diagram lingkaran untuk data tunggal. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.